Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Elisyanu Fitri dengan NPM 203507031 kelas B. Perkembangan politik pada masa B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden berdasarkan pada TAP MPR nomor 7 garis miring MPR 1973 yang berbunyi, jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Pada saat B.J. Habibie menjadi presiden, bangsa Indonesia ini sedang mengalami krisis ekonomi yang terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis ekonomi yang didorong oleh hutang luar negeri dan yang besar sehingga menurunkan nilai tukar rupiah menjadi 25% dari tahun 1997. Krisis ini telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor keuangan yang hampir ambruk. Kondisi ini juga diperparah oleh musim kemarau yang disebabkan oleh badai El Nino yang mengakibatkan merosotnya produksi beras. Kondisi tersebut ditambah kerusuhan Mei 1998 yang telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya kalangan investor Cina. Larinya modal dan hancurnya produksi serta distribusi barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sulit, sehingga kondisi tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pekerjaan yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie ini adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh serta mengatasi kemelut politik dan ekonomi yang terjadi. Naiknya B.J. Habibie ini sebagai presiden diibaratkan menduduki puncak gunung berapi yang siap meletus kapan saja jika berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi, dan psikologis warisan pemerintahnya itu sebelumnya tidak dapat diatasi. Pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998 setelah dilantik sebagai presiden di Istana Merdeka, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinan Habibie untuk menjawab tuntutan reformasi secara cepat. Beberapa poin penting dari pidatonya tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi dalam 3 bidang. Yang pertama dalam bidang politik antara lain, yang pertama memperbaharui perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bertumpu pada pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Kemudian yang kedua, di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Kemudian yang ketiga di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dalam reformasi bidang politik ada beberapa hal yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama adalah diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Kemudian yang kedua, kebebasan politik dilakukan dengan pencabutan dan pembatasan partai politik. Kemudian yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit tersebut. Kemudian yang keempat, untuk menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden. Kemudian yang kelima, referendum Timur Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guarantee, just wait and see.